Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat, kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kita bahas kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Ini kajian pertama ya setelah kita libur panjang Ramadan. Kalau tidak salah kita di pembahasan tentang imamah, bab imam ya. Nah, hadis yang sudah kita baca, kalau tidak salah hadis yang keberapa? Hadis tentang masalah imamah. Taib, sekarang mungkin hadis Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, amma yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam. Itu sudah belum ya? Hendalah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam. An yuhawwila Allah. Sudah. Berarti hadis setelahnya ya. Taib, hadis yang setelahnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innama ju'ilal imamu liyu'tama bih. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Ini juga sudah sepertinya. Ya Pak, sesungguhnya dijadikan imam itu liyu'tama bi, untuk diikuti. Fala takhtalifu alaihi, maka jangan menyelisihi. Fa idza raka'a, apabila imam ruku, farka'u, maka rukuklah ya. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu. Ini juga sudah sepertinya. Baik. Nah, ini dia. Hadis Abdullah bin Yazid Al-Khutmi Al-Ansari, hadatsani Al-Bara, telah menceritakan kepadaku Al-Bara, yakni Al-Bara bin Azib, wa huwa ghairu kadzubin, dan dia tidaklah termasuk orang yang berdusta. Maksudnya untuk menguatkan keabsahan berita atau hadis ini ya. Karena para sahabat itu tidak harus diberi rekomendasi, karena setiap sahabat pasti adil. Maka ucapan katanya Al-Bara bin Azib dan dia bukan pendusta, maksudnya untuk menguatkan hadis. Qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala, apabila berkata atau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, apabila Nabi mengucap sami Allah liman hamidah, lam yahni ahadun minna dhahrahu. Apabila Nabi mengucap sami Allah liman hamidah, maka tidak ada di antara kami yang bergerak ya, membungkukkan atau turun untuk meluruskan punggungnya. Tidak ada di antara kami yang meluruskan punggungnya hatta yaqa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidan,
atau maksud dari lafad lam yahni, ya, yakni tidak menggerakkan gitu aja, ya, tidak menggerakkan punggungnya di antara kami sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqa'an Nabi sajidan, sehingga Nabi benar-benar sujud. Summa naqa'u sujudan ba'dahu, lalu kami pun bersujud setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud. Yani ketika Nabi i'tidal, para sahabat tidak ada yang gerak, ya, untuk sujud, sehingga Nabi benar-benar sujud terlebih dahulu. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan apa para jemaah? Menunjukkan bagaimana para sahabat dalam mengikuti imam, ya, bagaimana para sahabat di dalam mengikuti imam. Kata Al-Bara bin Azib, lam yahni ahadun minna dhahrahu, tidak ada di antara kami yang menggerakkan punggungnya, membukukan punggungnya, yakni untuk sujud, tapi diam masih sampai Rasul sujud baru dia, para sahabat sujud. Yakni terlambat sekali, tidak, ya, mengikuti Nabi sujud, ya para sahabat sujud. Kalau di antara kita biasanya bareng, atau ya, imam masih mau sujud, belum sujud imamnya, kita sudah sujud, itu tidak boleh. Lam yahni ahadun minna dhahrahu, yakni tidak membungkukkan punggungnya di antara kami untuk sujud, tidak, tapi nunggu Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud. Summa naqa'u sujudan ba'dahu, lalu kami pun sujud setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud. Baik. Hadis ini menunjukkan para jemaah sekalian bagaimana para sahabat mengikuti Rasul, yakni mengikuti imam, ya, di dalam salat. Taib, wa min mutaba'ati Rasul annahum la yantaqilun, dan di antara bentuk para sahabat mengikuti Rasul, mengikuti imam itu, la yantaqilun minal qiyam ila sujud hatta yasjuda, mereka tidak berpindah dari i'tidalnya kepada sujud sehingga Rasul benar-benar sujud. Jadi ketika Nabi mengatakan sami Allahu liman hamidah, para sahabat pun sami Allah rabbana walakal hamd. Nah, ketika berdiri ini tidak langsung sujud, sehingga Nabi Muhammad imam mereka benar-benar sujud. Baik. Hadis ini juga menunjukkan yang disyariatkan bagi makmum adalah la yantaqilu minar rukni, tidak boleh berpindah dari satu rukun hatta yasila imamuhu ila alladhi yalih, ya, sehingga imamnya benar-benar telah melakukan rukun tersebut. yakni dari i'tidal ke sujud, ya, makmum tidak sujud sehingga imamnya sujud. Makmum tidak beri'tidal sehingga imamnya beri'tidal. Jadi makmum ruku' dulu masih. Ketika imam i'tidal baru makmum beri'tidal. Ketika makmum i'tidal dan imamnya sujud, maka makmum jangan pindah dulu dari rukun ke rukun ini, tapi harus nunggu imamnya menyelesaikan rukun tersebut. Ya. Taib, di antara faedah lain dari hadis ini adalah husnu mutaba'ati sahabat lin nabi fi salati khalfahu, menunjukkan bagusnya para sahabat dalam mengikuti imam di dalam salat, ya, yaitu tadi la yantaqilu min rukni hatta yasila ila alladhi yali, tidak berpindah dari satu rukun sehingga imam duluan yang telah sampai kepada rukun tersebut. Yani kita kalau imam sujud, kita masih i'tidal, jangan sujud dulu sehingga imam benar-benar sujud. Baik. Dan pada pembahasan yang lalu juga sudah kita jelaskan, ya, tidak boleh juga mengikuti imam terlambat.
Ya. Yani kalau kita masih i'tidal, misalnya imam sudah duduk di antara dua sujud misalnya, kita baru sujud, itu terlambat. Tapi imam begitu menyentuhkan kepalanya ke tanah sujud, maka kita sujud. Taib. Lanjut hadis berikutnya, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza ammana al-imamu fa aminu, apabila imam mengucapkan amin maka aminkanlah. Perhatikan nanti lafadznya, apabila imam mengucapkan amin, imam mengucapkan amin. Karena nanti ada hadis, apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ucapkanlah amin. Nah, nanti mana yang benar ini gitu, ada dua hadis, karena hadis kita ini mengatakan apabila imam mengucapkan amin maka aminkanlah, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Karena siapa yang aminnya sesuai dengan aminnya para malaikat, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ya. Di dalam riwayat yang lain, di dalam riwayat yang lain disebutkan, idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Ya. Idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Nanti akan kita bahas ini bagaimana yang benar dalam masalah ini. Baik. Yang pertama, faedah dari hadis ini para jemaah, bahwa dianjurkan mengucap amin setiap orang yang salat, baik salat sendiri ataupun salat berjamaah. Ya. Jadi ucapan amin bukan hanya orang yang salat sendiri, tapi yang berjamaah atau bukan yang berjamaah, termasuk juga ya, salat sendiri, dan ini termasuk bagi makmum. Bagi makmum, ya kan tadi apabila imam mengucap amin, maka aminkan, berarti makmum dan imam sama-sama mengucap amin, termasuk yang sholat sendiri. Nah, idza amanal imam fa amin, berarti ini untuk dua orang perintah ini kan. Apabila imam mengucap amin, berarti imam disyariatkan mengucap amin, lalu aminkanlah siapa? Makmum, berarti makmum pun diperintah. Baik. Lalu hadis ini menunjukkan ucapan aminnya makmum ini apabila mendengar imam, tentu ini menunjukkan imam itu mengeraskan ucapan amin kan gitu dohirnya. Apabila imam mengucapkan amin, berarti aminnya imam kedengaran sama makmum gitu. Nah, karena kalau imam tidak mengeraskan suara amin, bagaimana makmum bisa mengaminkan suaranya atau aminnya imam? Nah, hadis kan demikian zahirnya. Nah, adapun para jemaah sekalian, masalah ini ada khilaf para ulama. Ya. Sebagian ulama mengatakan annahu la yusannu lil imam an yu'ammin, ya. Tidak disunahkan bagi imam, ya, tidak disunahkan bagi imam untuk diaminkan, yakni tidak dianjurkan imam untuk mengeraskan ucapan amin, memperdengarkan amin kepada makmum, tidak. Karena ada hadis yang tadi, wa idza qala waladdallin faqulu amin. Apabila imam mengucap waladdallin, maka ucapkanlah amin. Maka ini dalil, kata sebagian ulama, ya, ini dalil bahwasanya amin itu, yakni ucapan amin dikeraskan itu hanya bagi makmum saja kan.
Karena cukup imam ketika membaca waladhdallin, kita nggak perlu dengar imam mengucap amin, nggak usah, langsung saja amin. Artinya bagi imam tidak disyariatkan untuk mengeraskan ucapan amin agar kedengaran makmum supaya diaminkan oleh makmum. Tidak harus. Ya. Jadi sebagian mengatakan menurut madhab mayoritas ulama dianjurkan ucapan keras amin bagi imam. Tapi sebagian mengatakan imam tidak harus, cukup iman waladhdallin saja, aminnya imam ya mau pelan gitu ya, tidak masalah. Namun wallahu alam para jamaah, pendapat yang kuat madhab mayoritas tadi ya, imam itu aminnya tentu ini ketika sholat jahriyah tentu para jamaah ya, imamnya aminnya imam dikeraskan sebagaimana tadi pendapat madhab mayoritas banyak para ulama ya. Jadi ketika bacaan imam itu keras, sholat jahriyah, sholat maghrib, sholat isya, jadi selesai membaca waladhdallin, maka imam membaca amin gitu ya. Tapi tidak masalah para jemaah, karena ada memang pendapat yang demikian dari ulama, karena ada hadisnya juga seperti itu. Nah, kemudian faedah dari hadis bahwa disunahkan jahar ketika membaca amin ya di dalam salat jahriyah, dan ini madhab kebanyakan para ulama, karena di dalam hadisnya juga, di dalam hadis Abu Daud disebutkan bahwa Nabi yajharu bit-ta'min wa yamuddu biha sautahu. Nabi itu menjaharkan amin dan memanjangkan suaranya. Amin gitu. Dalam hadis Abu Daud begitu disebutkan. Ya. Bahkan Imam Al-Bukhari membawakan suatu bab namanya babul imam yajharu bit-ta'min fi salatil jahri wa yaqtadi bihil ma'mum. Kata Imam Bukhari, bab tentang imam menjaharkan ucapan amin di dalam solat jahriyah dan diikuti aminnya itu oleh makmum. Berarti Imam Bukhari berpendapat seperti ini ya, berdasarkan hadis ini berjamaah. Idza ammanal imamu fa aminu. Apabila imam membaca amin, mengucapkan amin, maka aminkanlah. Nah, kemudian bagi makmum ini dan juga bagi imam, kapan mengucapkan amin? Kalau bagi imam mengucapkan amin itu idzan taha min qaulihi waladhdallin. Kapan ya? Kapan memulai membaca amin? Yang pertama bagi imam dulu. Memulai ucapan amin bagi imam adalah ketika selesai membaca atau mengucapkan waladhdallin. Idzan taha min qaulihi waladhdallin. Jelas ya? Yang kedua bagi makmum. Kapan makmum mulai mengucapkan amin? Ada khilaf para ulama kalau makmum. Sebagian ulama mengatakan mengucapkan aminnya makmum itu idza faragul imam min qaulihi amin. Makmum, sebagian ulama ya, makmum mengucap amin kapan? Apabila imam selesai mengucap amin. Jadi imam duluan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baru makmum amin. Ini pendapat pertama. Dan dasarnya hadis kita ini, idza ammana al-imamu, apabila imam selesai ucap amin. Nah itu zahirnya hadis kan begitu. Namun pendapat ini lemah para jemaah. Pendapat ini lemah. Ya. Yang benar makmum mulai mengucap amin
adalah ba'da qaulil imam waladhdallin, pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua ini ya. Yang benar imam makmum mengucap amin itu ketika imam mengucap ghairil atau waladhdallin. Nah, dalilnya hadis yang tadi. Idza qala waladhdallin faqulu amin. Ya. Lalu hadis kita yang sekarang kita kaji, apa maksudnya? Idza ammana, apa makna idza ammana? Apabila imam mengucap amin, ya, terjemahannya bukan seperti itu para jemaah. Apabila imam selesai mengucap amin, bukan itu makna dari lafaz kalimat hadis idza ammana, bukan itu. Bukan apabila selesai imam mengucap amin, bukan. Apa maknanya? Maknanya yakni balagha ma yu'amminu alaihi. Itu maksud dari idza ammana. yakni apabila imam sampai kepada waktu untuk diaminkan, maka aminkanlah. Itu maknanya berjamaah. Saya ulangi maknanya yang benar. Idza ammana ai idza balagha ma yu'amminu alaihi. Apabila imam sampai kepada waktu untuk diaminkan, maka aminkanlah. Kapan waktunya diaminkan? Idza qala waladhdallin, ketika selesai waladhdallin. Nah, ini yang sahih di antara pendapat bagi makmum kapan mulai mengucap amin. Jadi antum kalau mendengar imam waladhdallin, enggak usah menunggu imam, enggak usah menunggu imam mengucap amin, tapi langsung saja ucapkan amin. Dan nanti bisa jadi aminnya antum sebagai makmum bareng dengan aminnya imam nanti. Tidak masalah, bareng berarti imam ya amin, antum makmum juga amin, dan malaikat pun mengaminkan. Jelas ya? Apalagi ada tambahan Robbik Firli amin, itu tambah kesuwen. Ya, ada tambahan itu biasa di masyarakat. Enggak ada dasarnya itu. Nah, adapun yang ketiga siapa? Al-munfarid, yang sholatnya sendiri. Ya, kapan mulai baca aminnya jemaah? Jelas ya, seperti imam berarti apabila selesai mengucap waladhdallin. Adapun makmum ada khilaf tadi ya. Kalau makmum ada khilaf. Sebagian mengatakan mulainya makmum mengucap amin apabila imam selesai ucap amin. Namun ini pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat, yang rajih adalah ketika selesai imam membaca waladhdallin baru mulailah makmum membaca amin. Taib. Hadis ini menunjukkan juga para jamaah sekalian betapa besar ya keutamaan mengucap amin, karena itu sebagai sebab diampuninya dosa. Sampai tadi dalam hadis kata Nabi, fa innahu man kana ta'minuhu, kata Nabi, siapa yang takminnya wafaqat, sesuai ya, man wafaqah, siapa yang barengan gitu, sesuai takminuhu takminal malaikah, ucapan aminnya dengan ucapan amin para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, diampuni dosa yang telah lalu. Dan ini enggak dapat berarti bagi orang yang sholat sendiri ya, bagi yang sholat sendiri. Kemudian bagi makmum atau bagi munfarid, kalau sholatnya munfarid yang keras bagaimana jemaah? Munfarid kan boleh mengeraskan suara. Kalau munfarid sholat sendiri itu mengeraskan suara dalam bacaannya, maka aminnya pun dikeraskan. Jadi amin itu tergantung
bacaan para jemaah. Jadi kalau membacanya sir, aminnya disirkan. Ya, kalau membaca bacaannya jahar maka juga dijaharkan. Itu kaedahnya. Ya. Jadi jangan sampai antum membaca sir, aminnya keras. Waladhdallin. Amin gitu. Ya. Atau bacaan keras. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Harus dua-duanya sama. Nah, apa yang dimaksud dengan al-muwafaqah? Bersamaan di sini dengan aminnya malaikat. Ya. Nah, kata para ulama yang dimaksud bersamaan itu bersamaan al-qaul waz zaman, bersamaan ucapan dan juga waktu. Ya. Jadi harus waktunya dan juga ucapannya sama dengan malaikat. Kapan malaikat membaca amin? Malaikat membaca amin apabila kita juga membaca amin gitu para jemaah. Karena dalam hadis Bukhari Muslim juga hadis yang lain disebutkan idza qala ahadukum amin. Apabila salah seorang kalian kata Nabi membaca amin, qalatil malaika fis sama, malaikat yang ada di langit mengatakan amin. Nah, jadi kalau ada kita membaca amin, malaikat yang di langit juga membaca amin. Fa in wafaqat ihdahumal ukhra, apabila satu atau salah satu dari keduanya itu berbarengan, ya. Jadi antara kita dengan amin malaikat itu bareng, maka ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni dosa yang telah lalu. Jadi ini pentingnya salat berjamaah, ya. Pentingnya salat berjamaah ketika membaca amin, maka malaikat yang ada di langit pun mengaminkan, dan ketika itu dosa-dosa diampuni, digugurkan. Ya. Ini pendapat pertama. Maksud al-muwafaqah itu bersesuaian, maksudnya ucapan dan waktu, ya. Ada pendapat yang kedua jemaah. Yang dimaksud bersesuaian itu katanya dalam masalah kekhusyuannya dan keikhlasannya, dan ini tentu berat. Jadi kalau sesuai khusyuk dan ikhlasnya dengan malaikat, siapa yang bisa? Ya. Ini berat para jemaah. Nah, maka Allah Ta'ala alam, ya, berdasarkan hadis tadi, pendapat yang pertama yang lebih kuat, bersamaan ucapan dan waktunya. Jadi ketika imam membaca amin, kita makmum membaca amin, malaikat pun membaca amin. Ketika itulah Allah menggugurkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Lalu siapa malaikat yang dimaksud mengucap amin? Ada yang mengatakan malaikat penjaga, ya, malaikat penjaga. Ada yang mengatakan malaikat lain. Wallahu alam, tidak disebutkan mana yang benar dalam masalah ini. Dalam hadis-hadis yang jelas disebutkan para malaikat, ya. Taib. Jadi kita simpulkan perjamaah yang pertama, membaca amin setelah membaca Al-Fatihah di dalam salat itu disyariatkan baik bagi siapa? Imam, makmum dan munfarid, ya. Baik di salat wajib ataupun di salat sunnah. Nah, kemudian yang kedua kesimpulannya, taib, masalah hukum belum kita bahas para jemaah, ya. Masalah hukum belum kita bahas. Bahwa ucapan amin, kata Imam Ibnu Qudamah, dia sunnah lil imam wal makmum. Hukumnya sunnah bagi imam dan makmum. Wa yusannu an yajhara bihi al imam wal makmum, dan disunnahkan juga menjaharkan amin baik imam ataupun makmum. Tentu dalam salat apa? Dalam salat jahriyah. Nah, fima yajharu fihi bil qira'ah, apabila ucapan jahar. Wa ikhfa'uha fima yukhfi fihi, dan disirkan apabila bacaan dalam salat sir.
Taib. Namun menurut Abu Hanifah dan juga menurut Imam Malik, ya, amin itu karena dia doa, katanya disunnahkannya itu untuk disirkan walaupun sholatnya jahriyah, karena dia doa, ya. Namun ini pendapat yang lemah para jemaah. Pendapat yang kuat sebagaimana perintah Nabi dalam hadis tadi. Nabi perintahkan aminkanlah, berarti keras, jahar. Nah, kemudian berjamaah bagaimana membaca amin setelah Al-Fatihah tapi di luar salat. Maka ini disyariatkan pula walaupun di luar salat. Ya. Walaupun di luar salat, sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir, yustahabu liman qara al-Fatihah an yaqul ba'daha amin. Disunahkan bagi yang membaca Fatihah untuk membaca setelahnya itu amin. Qala ashabuna wa ghairuhum, telah mengatakan madhab kami Syafi'iyah dan selain mereka, yustahabu dzalika liman huwa kharijus shalah, dan disunahkan pula di luar salat. Wa yata'akkad fi haqqil musalli, namun ditekankan, sunnahnya itu ditekankan bagi yang salat, ya, sawa'un kan munfaridan au imaman au ma'muman wa fi jamil ahwal, baik munfarid, imam atau makmum. Jadi tetap di luar salat pun disyariatkan, ya, hukumnya sunnah. Nah, Syekh bin Baz mengatakan qaulu amin ba'dal Fatihah laysat min ayatil Fatihah. Kata beliau, ucapan amin setelah Al-Fatihah itu bukan ayat dari Al-Fatihah, bukan. Wa innama hiya du'a, dia hanya doa dengan makna istajib ya Rabbana, artinya ya Allah kabulkanlah. Dan dia sunnah wa laysat wajibah, hukumnya sunnah dan tidak wajib. Nah, ini sunnah ba'dal Fatihah, sunnah setelah membaca Al-Fatihah dibaca bagi yang membaca baik di dalam salat wa ghairiha atau di luar salat, kata beliau. Jadi sesuai pendapat beliau apa yang dikatakan tadi oleh Imam Ibnu Katsir dan juga oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Baik. Ya, jadi kesimpulannya apa tadi? Amin itu setelah Al-Fatihah, ya. Kalau setelah kulhu enggak ada amin gitu loh jemaah. Setelah Al-Fatihah saja. Terus disunahkan baik dalam salat ataupun di luar salat. Tapi di dalam salat itu ditekankan, ya, daripada yang di luar salat. Terus dijaharkan jika salat jahriyah dan disirkan jika salat sirriyah. Yang membaca siapa? Semua yang salat, baik imam, makmum dan munfarid. Baik, hadis berikut. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah SAW qala, wa Rasulullah SAW bersabda, idza shalla ahadukum, apabila salah seorang kalian salat linnas, mengimami manusia, falyukhafif, maka ringankan. Jadi tidak boleh panjang-panjang. Fa inna fihi mudha'if, karena di antara mereka ada yang lemah, wa saqim, yang sakit, wa dzal hajah, dan juga ada yang punya hajat, kebutuhan. Terutama sholat di airport, di terminal, di stasiun-stasiun. Kalau ngimamin itu harus dipersingkat, karena itu orang sekarang di posisi demikian itu orang ditunggu dengan kendaraan, ditunggu pesawat. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Tapi kalau salat sendiri silahkan mau panjang, kata Nabi. Nah, kita tambahkan hadis yang satu lagi karena sama, ya, dari hadis Abi Mas'ud. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang kepada Nabi, faqala, dia berkata, inni la ta'akhkhar an salati subhi min ajli fulan, saya terlambat salat subuh karena sebab si fulan, mimma yutilu bina, karena dia memanjangkan salatnya ngimamin kami. Qala fama ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'izatin qad ashadda mimma ghadiba yawma idzin. Fama ra'aitun nabiyya, ya, kata Abu Mas'ud, saya enggak pernah melihat Nabi marah
fi mau'izatin, dalam sebuah nasihat, asyadda mimma ghadiba yauma idin, seperti marahnya pada saat itu. Jadi Nabi marah kepada yang mengimami tadi kepanjangan. Faqala, beliau mengatakan, ya yuhannas inna minkum munaffirina, wahai manusia, sungguhnya di antara kalian itu ada yang membuat orang lari. Ya. Fa ayyukum amman nas, maka siapa di antara kalian mengimami orang, falyujiz, maka ringkaskan. Fa inna min wara'ihil kabir wad dha'if wadzal hajah, karena di belakang dia ada orang sepuh, orang yang lemah, dan orang yang punya hajat. Nah, dua hadis ini ikhwan, hadis ini menunjukkan apa? Dua hadis ini menunjukkan hukum tatwilil imam lis shalah, hukum imam memanjangkan salat. Ya, ini wajib imam itu meringankan salat, pendek saja, tapi tumakninah tetap, tapi pendek, ringkas. Ya, dan memanjangkannya hukumnya haram. Haram jemaah. Wujub takhfifil imam idza shalla binas, ini faedah hadis. Wajib meringankan salat bagi seorang imam ketika salat berjamaah, dan wa tatwiluhu haram, memanjangkannya hukumnya haram. Namun apa maksud ringan atau pendek? Nah, taib dari mana hukum wajib? Tadi Nabi perintahkan fal yukhaffif, lam amr, lam perintah, berarti hukumnya wajib. Apalagi tadi marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi marah, tidak seperti marah pada saat itu katanya, ketika Nabi mendengar ada orang salat panjang. Sampai-sampai yang punya hajat terlambat kereta misalnya, terlambat pesawat, gitu. Marah betul Nabi kepada orang yang seperti itu, imam yang panjang seperti itu. Taib. Namun wajib kita tahu apa itu ringan, takhfif yang dimaksud dalam hadis. Takhfif yang dimaksud oleh hadis para jamaah bukan takhfif sekehendak kita, ya, tapi takhfif huwa ma wafaqa sunnah. Takhfif yang dimaksud takhfif yang sesuai sunnah. Walaysa ma wafaqa adwakan nas, bukan takhfif ringan sesuai selera orang. Karena kalau selera orang berjamaah, wasyamsi itu kepanjangan jamaah. Kalau selera manusia maunya ina atoina. Kalau ada yang lebih ringan lagi akan ditilepnya yang itu. Ya. Misalnya para jamaah, kalau imam membaca misalnya pada waktu sholat Jumat, membaca surah misalnya Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, itu ringan, itu pendek, takhfif itu. Jadi takhfif sesuai sunnah. Tapi kalau membaca Al-Baqarah, nah itu baru tatwil, atau ya yang lebih panjang lagi. Atau membaca surah Al-Jumu'ah, ya, atau surah Al-Munafikun pada saat sholat Jumat, maka ini bukanlah panjang, tapi itu sesuai sunnah, dan itu pendek, sesuai mengimami seperti itu sunnah. Nah, demikian pula kalau ada imam dalam sholat subuh membaca 60 ayat, itu bukan panjang, tapi itu pendek, biasa. Tapi kalau hawa nafsu kita maunya apa? Maunya ina atau ina subuh itu baru pendek selera kita, tapi pendek sesuai syariat, ya. Itu sesuai syariat, yang membaca 60 ayat, membaca itu biasa, pendek, ringan. Jelas ya? Jadi jangan salah paham ini. Pendek itu pendek seperti apa? Pendek yang sesuai syariat, pendek yang sesuai sunnah. Oleh karena itu takhfif terbagi dua para jemaah. Takhfif itu ringannya salat, itu yang dimaksud dalam hadis, terbagi dua. Yang pertama takhfifun lazim, dan ini hukumnya wajib. Takhfifun lazim atau takhfifun wajib, ya. Wa huwa alla yatajawwaz al-insan ma ja'at bihi sunnah. Takhfif yang wajib ini yakni tidak boleh seorang mengimami salat
yang melewati sunnah. Sebagaimana dalam hadis ini, idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif, kalau kalian salat mengimami manusia, ringankan. Ya, jelas ya, ya? Ini takhfif yang wajib. Yang kedua, takhfifun 'arid. Ringan salat karena ada uzur, karena ada halangan, karena ada alasan, atau karena ada uzur. Ya, uzur, atau uzur ya, tahu ya, uzur. Jadi ada sebab sehingga salat diringankan. Ya. Misalnya Nabi SAW ketika mendengar bayi atau anak kecil nangis di masjid, Nabi ingin panjangkan salat, cuman karena dengar ada anak kecil menangis, maka Nabi SAW memendekkannya karena Nabi kasihan sama ibunya. Ini juga menunjukkan berarti boleh bawa anak kecil ke masjid para jemaah. Ya, tetapi harus dijaga. Harus tidak boleh anak dibiarkan gelantungan ke sana kemari. Dijaga. Adapun masalah nangis silakan dipangku. Ya, dipangku. Sebab kata Nabi, inni la adkhul fi shalah wa ana uridu an util. Saya salat, di awal salat saya ingin memperpanjang, kata Nabi. Lamun fa asma buka as-sabi, lalu aku dengar tangisan bayi atau anak kecil, fa atajawwaz fi salati, maka saya pun, kata Nabi, meringkaskan salat, makhafata an asyuq ala ummi, karena khawatir memberatkan ibunya. Ini demikian sayang Nabi kepada para wanita, para ummahat, para ibu-ibu. Perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adzan? Hah? Fadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd.
Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini juga menunjukkan sebuah kaidah bahwa annal hukma yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu bergantung sesuai sebabnya atau berjalan sesuai sebabnya. Ada sebabnya atau tidak ada. Artinya ketika sebabnya tidak ada, maka hukum tidak berlaku. Jadi kalau sebuah hukum ditentukan dengan sebab, maka ketika sebabnya tidak ada, hukum tidak berlaku. Contoh tentang masalah memanjangkan atau memendekkan solat ketika kita mengimami manusia. Sebab dilarang panjang solat apabila di belakang kita ketahui ada orang yang sakit, orang yang memang punya hajat, ada orang yang memang lemah. Maka ini tidak berlaku apabila makmum kita tahu teman-teman kita cuma 2 orang saja misalnya, maka boleh-boleh saja panjang apabila tidak mengganggu makmum ini. Makanya kata para ulama, la ba'sa bitatwili shalah, tidak mengapa memanjangkan salat dalam berjamaah, maksudnya idza kana al-adad qalilan, apabila jumlah makmumnya mungkin sedikit, wa asaru tatwil, dan apabila mereka memang senang dengan salat-salat yang panjang, bukan itu hak mereka. Ya, yang lebih kita tekankan ini apalagi berjamaah ya, tidak boleh panjang-panjang salat ketika di tempat-tempat yang memang orang banyak hajat, seperti tadi di terminal, di airport dan semisalnya gitu. Adapun kalau salat sendiri atau kita ketahui makmumnya memang senang dengan bacaan-bacaan yang panjang, ya tidak masalah. Seperti salat imam makmumnya nih para santri kita hanya, ya nggak masalah panjang, mereka sudah terbiasa gitu. Ada orang tua kelihatan duduk di kursi sudah nggak bisa berdiri, ya baca surat yang panjang, itu baru nggak boleh seperti itu. Taib. Kemudian juga at-takhfif, bolehnya meringankan atau perintah meringankan ini tidak boleh merusak rukun-rukun salat berjamaah. Jelas ya? Tetap harus tumakninah, itu maksud pendek di sini. Lalu faedah dari hadis tadi, hadis Abu Mas'ud yang terakhir khususnya, ya. Dan juga hadis, nanti ada hadis kisah hadis Mu'adz bin Jabal nanti. Itu boleh jawaju ta'akhir an salatil jamaah idza alima min adatil imam tatwil al-katsir. Apabila imam suka panjang-panjang, boleh kita tidak salat berjamaah di situ. Cari yang lain. Kalau memang dia panjang melebihi dari sunnah tadi, ya. Saya ingat seorang alim syekh di mana, di Saudi Arabia, di daerah namanya Khamis Musyaid, ya. Itu saya kalau ke situ nggak pernah sholat di situ jemaah, karena kita punya kesibukan, nggak bisa sholat di Syekh Ahmad Hawash. Beliau masih ada sekarang, menjadi imam di Masjid Jami situ di kota Khamis Musyaid di Saudi Arabia, di Arab Saudi bagian Janub, itu Janub apa? Selatan, ya. Itu di situ sholatnya cuma rukunya seperempat jam. Itu kalau sholat gerhana kita kan panjang begitu, ruku panjang, itu masih kalah. Itu sholat biasa, duhur, asar, maghrib. Sekarang subhanallah ada jamaah ya, ada walaupun tidak banyak ya. Tentu para pegawai dan semisal nggak mau sholat di situ rata-rata. Saya aja bukan pernah sekali kapok, akhirnya ndak lagi. Dan memang itu terbiasa begitu. Nggak ada pegawai yang sholat di situ. Ya, itu nggak tahu beliau begitu adatnya beliau begitu. Jadi panjang, rukuk seberapa jam, kadang lebih, sujud, bayangkan jemaah segitu. Berapa menit itu sholat, bisa setengah jam, kadang bisa.
Nah, yang seperti itu boleh kita tidak sholat di situ, gitu loh. Kalau nggak ada lagi masjid, berarti kita sholat sendiri sudah, gitu. Jadi jawaz ta'khir anis sholatil jamaah, boleh sholat berjamaah, meninggalkan sholat berjamaah. Taib. Kemudian ketika Nabi marah tadi, berarti boleh marah, ya, ketika mengingkari kemungkaran atau ketika memberi nasihat, liyakuna ablagh fi ta'thiriha, apabila pengaruhnya lebih besar, gitu, ketika menyampaikan nasihat itu marah. Sebagaimana Nabi SAW marah tadi kepada salah seorang sahabat yang sholatnya panjang tadi. Nah, jadi disyariatkan boleh ya marah fil mau'idhah ketika memberi nasihat, liyakuna ablagh fi ta'thiriha, apabila memang bisa berpengaruh besar, bermanfaat atau maslahat. Nah, kemudian juga faedah dari hadis adalah kamal riayatin Nabi, kesempurnaan perhatian Nabi li ahwali ummatihi wa inayatihi bihim, perhatian Nabi terhadap umatnya, ya. Sampai-sampai tadi Nabi marah karena orang terlambat urusannya gara-gara imamnya panjang. Kan tadi ceritanya sahabat, ya, Abu Mas'ud menceritakan ada orang yang ngadu kepada Nabi, mengadukan tentang imamnya. Nah, ini apakah ini termasuk ghibah para jemaah? Ya, mengadukan ini bukan termasuk ghibah ini. Tapi ini yang dibolehkan, gitu. Ya, pengecualian ghibah. Kan ini dalam rangka minta fatwa. Ya, minta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Hindun pernah datang kepada Nabi mengadukan tentang pelitnya suaminya. Itu Abu Sufyan. Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Ya Rasul, Abu Sufyan itu lelaki yang pelit, gitu. Makanya Nabi mengatakan boleh kamu ambil dari hartanya sekedar cukup untuk membiayai atau menafkahi nafkah sehari-harinya. Jadi ibu-ibu boleh ya ngambil harta suami, mencuri dari harta suami, mengambil apabila jatah nafkah itu kurang, tapi harus tahu kalau suami memang uangnya banyak, cuman pelit, gitu. Seperti kasusnya siapa? Abu Sufyan. Dan juga bolehnya ibu-ibu mengambil dari harta suami sekedar untuk mencukupi kebutuhan makan anak keluarganya, bukan nyolong harta suami untuk shopping, untuk beli pakaian, untuk beli ini, apalagi beli HP, haram, harus ada izin kalau itu. Jelas ya? Taib. Nah, jadi itu bukan ghibah para jemaah. Annal ma'mum idza ishtaka imamahu la yu'tabar ghibah. Kalau ada seorang makmum mengadukan imamnya, maka itu bukan ghibah, bukan dianggap ghibah. Makanya kata Imam Nawawi, i'lam annal ghibah wa in kanat muharramah fa innaha tubahu fi ahwalin lil maslahah. Ketahuilah, kata Imam Nawawi, ghibah itu walaupun haram dia, namun dibolehkan pada hal-hal yang ada kemaslahatan, ya, ada kemaslahatan. Imam Nawawi menyebut ada 6 di situ, ya, ada 6. Secara singkat ya jamaah, yang 6 itu tadhullum, yakni menyebutkan kedoliman orang yang telah mendolimi kita. Nah, yang kedua al-istifta, minta fatwa, boleh. Yang ketiga dalam rangka untuk membantu ingkarul munkar, inkar al munkar, seperti melaporkan ada kemungkaran ya ke pihak yang berwenang, itu boleh.
Yang berikutnya tahdzirul muslimin minasyarr, memperingatkan kaum muslimin dari kejelekan keburukan orang yang memang sudah jelek buruk. Misalnya kalau pinjam enggak pernah bayar, boleh itu kita katakan, tapi harus betul-betul ya. Jangan malah kesan mencemarkan nama baik orang. Ini orang memang bahaya kalau pinjam enggak bayar dan korbannya sudah jutaan. Supaya heboh gitu ya. Sudah jutaan korbannya. Boleh itu. Hati-hati ya, pulang kalau pinjam uang jangan dikasih. Dia sudah banyak korbannya itu gitu. Nah, terus yang keberapa para jamaah? Untuk menyebutkan orang yang terang-terangan berbuat kemungkaran. Jadi terang-terangan gitu loh jemaah. Kalau yang sembunyi-sembunyi nggak boleh. Ini sudah terang-terangan. Terus yang terakhir keenam lit ta'rif. Untuk ta'rif. Ta'rif itu untuk mengenalkan atau apa, menyebutkan seperti si gendut, si pincang, si buta, itu boleh dalam rangka untuk apa istilahnya cuma Pak Muhammad ada dua, yang satu pincang yang satu enggak. Ini Muhammad yang mana? Oh Muhammad yang pincang misalnya, boleh. Muhammad yang mana, yang botak apa yang enggak? Yang satu botak yang satu enggak. Yang botak itu bukan gibah itu. Tapi kalau bukan dalam rangka itu, bukan dalam rangka ta'rif, itu termasuk gibah itu cuma. Termasuk gibah begitu, tidak boleh ya menyebut pincang, botak dan semisal ya. Buta dan semisal itu termasuk. Tapi kalau menyebutkan dalam rangka untuk pengenalan maka jadi diperbolehkan. Tapi insyaallah kita masuk mulai besok atau mulai pertemuan yang akan datang dengan pembahasan sifat salat Nabi, tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin nanti sesekali kita lihat sambil praktek ya. Sifat salat Nabi, bab tata cara salat Nabi. Ada beberapa hadis yang kita akan kaji nanti insyaallah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.